Selamat datang pada ibadah hari ini, Minggu 19 September 2021. Tema kita adalah Yesus Kristus, Allah dan manusia. Dari Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 14. Ini adalah satu bagian dari satu seri kita dari pengakuan iman rasuli. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, Ku bawa penyembahanku, ku penyembahanku, semakin berkurang, Yesus makin bertambah. mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua
Mari kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Allah. Nats pendahuluan diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 1-3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan bersekutu, sekalipun bukan dalam keadaan ideal, tetapi Engkau telah memberi kami kreativitas dan kemampuan untuk beribadah dalam platform online. Kuatkan kami, khususnya dalam suasana saat ini, dan kami juga mendoakan saudara-saudari kami yang tidak dapat beribadah bersama-sama kami saat ini. Ajar kami terus menggerakkan kaki mencari mereka yang membutuhkan Tuhan, dan mendorong kami untuk mengulurkan tangan melayani sesama kami. Berkati ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji 2 pujian yang mengantar kita bersekutu dalam kemurahan Tuhan. Yesus, kau kehidupanku, kau penumpas mautku. Pada salib kau dipaku, sampai mati gantiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Yesus, kau telah memikul fitnah siksa terbesar. Kau
sungguh merindukanmu. Hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Engkaulah kekasih hatiku, Tuhan. Engkaulah kekasih jiwaku. Terima kasih, Yesus. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku. Melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Kami menyambut semua jemaat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang dibagikan dapat membuat kita makin bertumbuh dalam pengenalan kita akan Alkitab dan kasih kita kepada Allah dalam Tuhan Yesus. Ibadah tetap diadakan secara online. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti melalui link yang tertera di depan. Kami terus mendorong jemaat untuk bersatu hati dalam doa dan mohon dukungan doa untuk negara dan juga untuk state baik Victoria maupun New South Wales, serta juga untuk pertumbuhan kerohanian dan pertambahan jemaat.
kami mengundang jemaat untuk bergabung dalam doa jemaat yang diadakan pada hari Jumat pukul 7.30 di WhatsApp grup doa SBI. Silakan menghubungi majelis untuk dapat bergabung. PA bersama akan diadakan kembali melalui Zoom yang diadakan pada hari Kamis 23 September 2021 mulai pukul 7.30 dengan tema penghakiman terakhir. Silakan menghubungi majelis untuk dapat bergabung. Ibadah minggu depan 26 September akan dilayani oleh pengkhotbah tamu Evangelis Christian Pakpahan dengan tema kekuatan Allah dari Mazmur 46. Pendeta Ignatius akan mengambil cuti pada waktu itu. Kiranya Tuhan yang terus memperhatikan dan memberkati kehidupan kita. Selamat beribadah. Mari jemaat kita menyatukan hati menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami di surga, biarlah namamu selalu dipuji dan ditinggikan, karena hanya Engkau sajalah yang layak disembah dan dimuliakan. Kami datang sujud di hadapan hadirat-Mu untuk menaikkan doa kami, sambil mengucap syukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ingatkan kami untuk selalu menghitung berkat dan mengucap syukur, apapun keadaan kami. Kami juga mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam perbuatan maupun pikiran. Tuhan, kami sedih memikirkan tentang situasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Meskipun di beberapa tempat sudah mereda, tetapi di tempat-tempat lain masih memprihatinkan, termasuk di New South Wales dan Victoria. Kami berdoa bagi petugas-petugas kesehatan, para relawan, dan hamba-hamba Tuhan yang terus bekerja memberikan pertolongan dan support dengan tidak mengenal lelah dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Oh Tuhan, peliharalah dan lindungilah mereka dan keluarganya. Kami berdoa bagi orang-orang yang terkena COVID-19. Kiranya obat dan perawatan yang diberikan dapat memberikan kesembuhan. Banyak orang yang terkena dampak pandemi ini dari segi ekonomi maupun mental dan lainnya. Kuatkan dan hiburkan ya Tuhan. Berikan jalan keluar bagi yang kehilangan sumber mata pencahariannya. Berikan hikmat kepada para orang tua untuk dapat memberi encouragement kepada anak-anak yang sekolahnya terganggu, supaya anak-anak dapat bangkit kembali semangatnya, sehingga dapat fokus lagi kepada pelajaran sekolah. Kami berdoa bagi jemaat yang sakit, mengalami stres maupun yang lemah tubuh. Kiranya Tuhan menilik dan menjamah mereka. Juga berdoa bagi orang-orang yang tinggal di aged care facilities. Kiranya mereka boleh mendapat perawatan dan perhatian yang baik di sana. Kami membawa SBI kepadamu ya Tuhan. SBI yang adalah milik-Mu. Kami terus berdoa, mohon petunjuk-Mu akan langkah-langkah yang harus kami ambil dan lakukan dalam usaha untuk menjangkau jemaat baru, di samping memelihara yang ada. Berikan kesatuan hati pada gembala, majelis, dan jemaat. Berikan kami pekerja-pekerjaan yang baru ya Tuhan. Berikan kerinduan pada kami untuk melayani Engkau, walaupun kami mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan. Semua adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, kami membawa segala beban dan tantangan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Karena hanya kepada-Mu sajalah kami dapat bersandar dan berharap. Engkau adalah penolong kami dalam kesesakan. Siapkan kami agar dapat membuka hati dan pikiran kami
untuk sebentar mendengar dan menerima firman-Mu. Urapi Pak Bagus yang akan menyampaikannya. Berkati beliau dalam segala kesibukan pelayanannya di berbagai tempat dan sebagai kepala rumah tangga di keluarganya. Berkati juga keluarganya. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini saatnya untuk kita memberikan persembahan yang dapat diberikan melalui direct deposit atau bank transfer pada rekening yang tertera di depan. Tuhan memberkati. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu, seumur hidupku. Pembacaan Alkitab untuk ibadah hari ini diambil dari Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Kitab Ibrani. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia."
Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan, mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? My Lord, what love is this that pays so dearly that I, the guilty one, may go free. Amazing love, oh what sacrifice, the Son of God given for me. My debt He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. And so they watched Him die, despised, rejected, but oh, the blood He shed flowed for me. Amazing love, oh what sacrifice, the Son of God given for me. My debt He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. And now this love of Christ shall flow
like rivers. Come wash your guilt away. Live again. Amazing love, oh what sacrifice. The Son of God given for me. My debt He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live. Amazing love, oh what sacrifice. The Son of God given for me. My debt He pays, and my death He dies, that I might live, that I might live, that I might live. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini yang membahas tema kelanjutan dari seri pengakuan iman rasuli kita, dan kita sampai kepada pengakuan aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani, kita masuk dalam doa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah berhenti untuk mencurahkan kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami ya Bapa, tolong kami supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan khususnya ketika kami akan menggali dari kebenaran firman Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, semakin disadarkan betapa Allah adalah Allah yang memperhatikan kehidupan kami. Di sini kami ya Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan berharap hanya kepadamu. Amin. Kita sampai kepada bagian pengakuan Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati. Dan ini adalah salah satu pembahasan, ini adalah pemaparan dari apa yang kita pahami di dalam pengakuan iman kita, kalimat aku percaya kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal, Tuhan kita. Pertanyaan pertama adalah mengapa kita perlu percaya? Dan mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Apakah boleh dan apakah bisa kalau kita mengatakan saya mengenal Tuhan tapi saya tidak mau percaya kepada Yesus? Dan kalau kita percaya kepada Yesus, mengapa perlu ditegaskan kepada anak Allah yang tunggal, Tuhan kita? Ini adalah 3 pertanyaan yang akan menjadi perenungan dan pemikiran kita ketika kita melanjutkan bahasan kita hari ini, saudara-saudara. Pertanyaan pertama, mengapa perlu percaya? Mengapa seseorang itu butuh atau perlu untuk percaya? Saudara-saudara, karena realita menunjukkan Anda dan saya memiliki pertanyaan besar yang tidak pernah mampu dijawab, yaitu mengapa kita ada di dalam dunia ini? Mengapa kita lahir di dalam dunia ini? Dan mengapa kita lahir pada zaman ini? Dan saudara-saudara, karena kita tidak sanggup untuk memecahkan pertanyaan ini, maka manusia kemudian berlomba-lomba untuk mencoba mencari tahu, mencoba menjelaskan, mencoba menguraikan apa makna, apa maksud, apa arti ketika kita hadir di dalam dunia ini. Dan tawaran yang paling dekat yang tentunya ditawarkan kepada kita adalah tawaran untuk kita mempercayai kita memiliki potensi, meyakini bahwa kita memiliki kemampuan.
Dan hidup ini berpusat dan bersandar, berputar kepada diri kita sendiri. Dan saudara-saudara, inilah yang membuat manusia kemudian meninggikan dirinya. Manusia kemudian mengangkat dirinya. Manusia kemudian membawa dirinya lebih penting, lebih hebat, lebih mulia dari apapun juga yang ada di sekitar kita. Mengapa kita perlu percaya? Saudara-saudara, karena kalau kita menyadarkan kepada pengakuan diri kita, menyadarkan kepada pemahaman keberadaan diri kita, maka kita akan berlomba, kita akan beradu, kita akan berkompetisi dengan orang lain. Siapa yang paling mulia? Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling kudus dibandingkan dengan orang-orang di sekitar kita? Dan saudara-saudara, di sana pentingnya kita perlu percaya. Karena Anda dan saya bergulat dengan pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Anda dan saya mengenal yang namanya dosa, yang memisahkan manusia dengan keberadaan yang kita lihat sebagai sesuatu yang asing, yang kita sebut sebagai Allah. Dosa memisahkan kita dari Allah. Pertanyaannya, benarkah dosa itu memisahkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Allah? Saudara-saudara, selain pertanyaan mengapa kita datang ke dalam dunia ini, bagaimana kita bisa lahir dan hadir di dalam dunia ini, pertanyaan berikutnya yang tidak dapat kita jawab adalah pertanyaan kemana kita akan pergi. Sesudah kita mengakhiri kehidupan kita di dalam dunia ini, ketika kita menyelesaikan kehidupan kita di dalam dunia ini, kemana kita akan menuju? Saudara, saya membaca artikel dalam minggu ini tentang pertanyaan pembuktian apakah manusia benar-benar pergi ke satu tempat sesudah mereka mati. Dan saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang memang menjadi keraguan bagi banyak orang. Dan kesimpulan dari artikel yang saya baca mengatakan hal yang lebih kurang sama, bahwa manusia tidak bisa tahu kemana mereka akan pergi sesudah mereka mati, mengakhiri hidupnya, tugasnya, keberadaannya di dalam dunia ini. Saudara-saudara, di sini Anda dan saya butuh untuk percaya. Karena kita tahu keberadaan kita membutuhkan satu pribadi yang hadir, yang ada sebelum kita. Pribadi yang membentuk kita dan menjadikan kita. Pribadi yang menghadirkan kita di dalam dunia dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Dan Anda dan saya satu hari kelak akan mempertanggungjawabkan keberadaan kita itu kepada pribadi ini. Saudara-saudara, di sini Alkitab mengajak dan mengundang kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa harus percaya kepada Yesus Kristus? Bisakah kita percaya kepada yang lain? Apapun juga, siapapun itu, tapi bukan Yesus Kristus. Saudara, tentu saja Anda dipersilahkan untuk mengambil pilihan itu. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana keberadaan atau pribadi yang Anda percaya itu dapat menjamin masa depan iman Anda? Bagaimana keberadaan yang Anda yakini, yang Anda percayai itu dapat benar-benar memastikan pengharapan Anda? Karena pengharapan membutuhkan kepastian landasannya. Pengharapan membutuhkan kepastian dari apa yang dipercayai. Jangan sampai kalau kita percaya kepada sesuatu, ujung-ujungnya ketika kita sudah sampai di ujung keyakinan itu, ternyata itu adalah satu kepercayaan atau keyakinan yang semu atau palsu belaka. Saudara-saudara, bagaimana Anda dan saya bisa meyakini kebenaran itu? Yang bisa menegaskan, yang bisa menjamin adalah pribadi yang mengenal dan mengalami kehidupan dengan pasti. Mengapa harus Yesus Kristus? Karena di dalam Injil Yohanes kita mendapati Yesus mengatakan kalimat, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan tegas sekali Yesus mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
Yesus tidak mengatakan itulah jalan, dialah jalan, seperti inilah jalan. Melepaskan kebenaran itu dari dirinya sendiri dan melemparkan kepada orang lain. Yesus tidak melakukan demikian. Tetapi Yesus menegaskan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yakni mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Saudara, di dalam keyakinan inilah maka Alkitab dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini selain di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan saudara-saudara, di sini Anda dan saya melihat satu kebenaran. Mengapa kita perlu percaya? Karena kita tidak dapat menciptakan diri kita sendiri. Mengapa harus Yesus Kristus? Karena dialah yang berani, yang memberikan pernyataan, yang memberikan bukti. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan? Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 mengatakan, setelah zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak untuk menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah menjadikan segala sesuatu. Dialah cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan Allah yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Saudara, Alkitab menegaskan Allah sebagai satu keberadaan yang tidak mengasingkan dirinya dari kita. Allah di dalam Alkitab adalah keberadaan yang berusaha untuk menjangkau manusia berulang kali dan dalam berbagai cara. Pada zaman dahulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi, melalui firman yang dituliskan oleh para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan menerima, berhak menerima segala sesuatu. Saudara, tidak ada kebenaran lain di luar kebenaran yang diungkapkan oleh Yesus Kristus, Anak Allah. Inilah pernyataan Alkitab. Inilah perkataan Alkitab. Dan saudara-saudara, ketika kita memahami kalimat ini, ketika kita membaca ayat ini, maka Anda dan saya disadarkan kepada ayat yang ketiga. Setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, kita percaya kepada Yesus karena Dialah yang menyelesaikan dosa. Bagaimana penyelesaian ini sesuatu yang bersifat tuntas? Bagaimana kita bisa yakin bahwa penyelesaian ini sesuatu yang benar-benar sudah selesai dan tidak perlu ada lagi diungkit-ungkit atau ditambah-tambahi? Saudara-saudara, di sini kita mengakui bersama dengan pengakuan iman rasuli. Mengapa perlu percaya? Mengapa harus Yesus Kristus? Mengapa perlu Yesus Kristus yang adalah Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita? Pengakuan Allah, pengakuan bahwa pengakuan iman kita mengatakan Anak Allah yang tunggal berbicara tentang pernyataan dalam kitab Ibrani pasal 1. Di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Di sana penulis Ibrani menegaskan tentang keberadaan Anak Allah, hakikat Anak Allah yang lebih tinggi daripada malaikat. Keberadaan Anak Allah, hakikat Anak Allah yang adalah Allah sendiri. Dan saudara-saudara, dari sana kita mendapati sebuah pengakuan pernyataan. Anak Allah yang tunggal Tuhan kita berbicara bukan tentang hubungan biologis, tetapi berbicara tentang relasi, bicara tentang hubungan keterikatan yang intim,
Persekutuan yang indah saudara-saudara di dalam konteks relasi, bukan dalam konteks biologis. Maka saudara-saudara, di sini pengakuan iman rasuli mencoba untuk menjabarkan kepada kita, mengungkapkan kepada kita pengakuan yang kita hari ini pahami sebagai pemahaman Allah Trinitas. Apakah pemahaman Allah Trinitas itu? Saudara, pemahaman Allah Trinitas berbicara tentang Allah yang satu, Allah yang satu-satunya. Alkitab menegaskan hanya ada satu Allah. Dan saudara-saudara, ini dapat digambarkan dengan diagram yang saya pasang di depan. Satu-satunya Tuhan, hanya ada satu Tuhan. Tetapi keberadaan Tuhan ini, satu hakikat Tuhan ini hadir, mewujudkan dirinya di dalam tiga pribadi yang dapat dibedakan. Tiga pribadi yang dapat dibedakan. Tetapi kesemuanya itu adalah Allah sendiri. Allah Bapa adalah Tuhan. Allah Putra adalah Tuhan. Allah Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi Allah Bapa bukan Allah Putra. Yohanes 8 ayat yang ke-16 mengatakan, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Aku bersama dengan Dia. Saudara-saudara, ada perbedaan pribadi, tetapi satu hakikat, satu Allah. Tetapi di sini kita melihat Allah Bapa berbeda secara pribadi dengan Allah Putra. Dan sekali lagi dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, saudara-saudara, kita membaca kalimat Alkitab. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan segala yang telah kulakukan kepadamu. Saudara, Yohanes 14 ayat yang ke-26 menegaskan bahwa Allah Bapa adalah Allah, Allah Roh Kudus adalah Allah, tetapi Allah Bapa secara pribadi, bukan pribadi Allah Roh Kudus. Mereka dapat dibedakan, tetapi mereka tetap satu Allah. Dan saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, kita mendapati pernyataan yang menegaskan tentang keberadaan. Di sana penulis kitab Kisah Rasul, yaitu Lukas, mengatakan yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus. Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus. Di sini kita melihat pribadi Yesus berbeda dengan pribadi Roh Kudus, atau dapat dibedakan dari pribadi Roh Kudus, walaupun mereka adalah satu Allah. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Bagaimana kita bisa menalar ini? Bagaimana kita bisa memahami ini? Saudara, Alkitab memberikan pernyataan tentang Allah Trinitas. Walaupun nama istilah Trinitas itu baru muncul kemudian, yaitu pada tahun 200 Masehi melalui seorang yang bernama Tertullianus. Dia membantu kita mendapatkan istilah Allah Trinitas. Tetapi pemahaman Trinitas sudah ada di dalam Alkitab, sudah dinyatakan di dalam Alkitab firman Allah. Dan saudara-saudara, Anda bisa perhatikan di dalam peristiwa catatan Injil tentang pembaptisan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dan 17. Ketika Yesus masih ada di air, sedang ada di air, turunlah Roh Kudus dalam wujud atau rupa serupa burung merpati. Dan terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kita mendapatkan satu hakikat, satu esensi, tiga pribadi yang dapat dibedakan.
tetapi tetap satu. Dan saudara-saudara, tiga pribadi ini setara, selaras, dan serasi di dalam langkah, pikiran, tindakan, dan apapun yang menjadi kehidupan mereka. Saudara, di sini kita menemukan dan mendapati kebenaran Alkitab yang melampaui pemahaman akal kita. Saudara, pemahaman tentang Trinitas bukan pemahaman yang melawan akal atau irasional. Karena Alkitab membantu kita untuk memahami, mengerti tentang keberadaan ini. Bagaimana kita mengilustrasikan Trinitas? Ada orang yang mencoba mengatakan, coba kita pakai gambaran tentang matahari. Ya, tentang sinarnya, tentang cahayanya, dan tentang cahayanya, tentang panasnya, dan tentang mataharinya sendiri. Saudara, persoalannya adalah keberadaan sinar cahaya dan panas serta matahari ini tidak dapat hadir secara unik. Ya, secara unik dalam artian ketiga-tiganya harus nempel bersama-sama, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada lagi ilustrasi yang lain yang seringkali dipakai, yaitu ketika saya ada di mobil, saya adalah supir. Dan ketika saya pulang ke rumah, saya berjumpa dengan anak-anak saya adalah ayah. Dan ketika saya berbicara dengan istri saya, maka saya adalah suami. Maka seorang pribadi bagus, satu pribadi adalah ayah, sopir, dan suami. Saudara, tetapi ilustrasi ini sangat-sangat lemah. Karena apa? Karena ketika kita menerapkan untuk peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus, bagaimana saya secara yang berbeda fungsi itu hadir bersama-sama dalam tiga pribadi yang berbeda, tapi tetap satu. Oh, kalau demikian pemahaman Trinitas ini sama sekali susah untuk kita, tidak dapat kita pahami. Saudara-saudara, sebetulnya ada bantuan untuk kita memahami. Saudara, saya memakai Alkitab bahasa Indonesia untuk khotbah saya hari ini. Dan saudara-saudara, di dalam perpustakaan saya memiliki Alkitab bahasa Inggris, saudara-saudara. Ini Alkitab bahasa Inggris. Dan saudara-saudara, Alkitab bahasa Inggris saya ini sama tidak dengan Alkitab bahasa Indonesia saya. Secara wujud mereka dapat dibedakan. Yang ini bahasa Inggris, yang ini bahasa Indonesia. Saudara, tetapi kalau saya ditanya ada berapa firman Tuhan, yang mana yang lebih firman Tuhan dari Alkitab bahasa Inggris atau Alkitab bahasa Indonesianya? Saudara, maka saya mengatakan hanya ada satu firman Tuhan. Bukunya ada dua, tapi kebenarannya, isinya itu hanya ada satu firman Tuhan. Saudara, bagaimana kalau ini saya tambahkan lagi dengan Alkitab bahasa Mandarin yang saya juga miliki, saudara? Alkitab bahasa Mandarin ini saya jejerkan bersama-sama. Sekarang saya memiliki 3 Alkitab. 3 buku Alkitab, yang mana dari 3 buku ini yang adalah firman Allah. Ada berapa firman Allah? Saudara, jawabannya jelas, hanya ada 1. Tetapi bukunya, wujudnya ada 3. Dan ketiga-tiganya ini dapat dibedakan satu dengan yang lain. Tetapi ketiganya ini tetap satu. Saudara, inilah ilustrasi yang membantu kita untuk memahami tentang Trinitas. Satu hakikat, 3 pribadi yang tetap setara, selaras, dan serasi. Dan saudara-saudara, ketika kita memahami kebenaran ini, maka di sini kita bisa mengaminkan dan mengimani pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Alkitab meyakinkan kita tentang hanya ada satu Allah, satu-satunya yang kita sembah. Dan Allah yang satu ini adalah Allah yang peduli kepada kita. Allah yang hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Bagaimana cara dia hadir? Dia bukan hanya mendengarkan doa kita, tetapi dia juga menjawab pergumulan kita yang paling dalam dengan dosa.
pergumulan kita terhadap dosa, saudara-saudara, itu dibereskan, dituntaskan oleh Anak Tunggal Allah, Yesus Kristus, Tuhan kita yang mati bagi kita. Tapi dia tidak seterusnya mati, karena dia kemudian bangkit. Dan melalui kebangkitannya, Allah memastikan jaminan pengharapan, jaminan iman, jaminan masa depan kita ketika kita percaya kepadanya. Allah yang sejati memastikan hidup kita ada dalam pemeliharaan Allah. Jadi apa maksud, apa pengertian, apa penerapan dari mengakui aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita? Saudara, Alkitab menegaskan kepada Anda dan saya bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah mendengar doa kita. Allah menjamin iman yang kita letakkan kepadanya. Allah memastikan masa depan kita di dalam Dia, bagi Dia, dan bersama dengan Dia. Dan saudara-saudara, iman Kristen bukan iman yang didasarkan kepada perbuatan manusia, tetapi iman Kristen adalah iman yang disandarkan kepada anugerah dari Allah, anugerah yang diberikan bagi Anda dan saya. Maukah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan? Siapkah kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Dan apakah kita akan dengan sungguh hati mengakui percaya kita bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, Allah sejati, manusia sejati, yang memberikan hidupnya bagi kita dan yang membuat kita memiliki pengharapan bersama dengan Dia dan di dalam Dia. Maukah kita meletakkan pengharapan kita sepenuhnya di dalam tangannya? Mari kita masuk dalam doa kita. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang sungguh agung, sungguh mulia, Allah yang menyatakan dirimu di dalam Yesus Kristus, Allah yang membuat kami mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menyatakan dirimu bagi kami, kepada kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Sertai kami Tuhan, untuk kami boleh hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami ketika kami akan mempraktekkan hidup yang beriman, bersandar, percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Rescue me and pick me up, a living hope of grace revealed, a life transformed in righteousness. Oh Lord, you have rescued me, moving me. You heal my heart and set me free from sin and death. You brought me life and made me whole. Oh Lord, you have rescued me.
me. You rescued me. You rescued me. You rescued me and picked me up, a living hope of grace revealed, a life transformed in righteousness. Oh Lord, you have rescued me, forgiving me. You heal my heart and set me free from sin and death. You brought me life. You made me whole. Oh Lord, you have rescued me. And you loved me before I knew you, and you knew me for all time. I've been created in your image, oh Lord. And you bought me, And you sought me, your blood poured out for me. a new creation in your image, oh Lord. You rescued me. You rescued me. Rescued me. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.